Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS 2021, khususnya di instansi pemerintahan Hulu Sungai Tengah, Angkatan 22, kelompok 1. Di sini kami akan menampilkan resensi film Etika Publik Sebuah Pilihan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Irfan Rusyadi, yang kedua Nur Hidayati, dan yang ketiga Alfiah. Film pendek ini berjudul Etika Publik Sebuah Pilihan yang dirilis pada tanggal 11 November 2019. Berdurasi 21 menit 31 detik. Film ini menceritakan tentang pengalaman PNS atau pegawai negeri sipil bernama Budi yang bekerja di kantor kelurahan. Konflik yang pertama adalah konflik batin, yang mana sebagai ASN baru dan semangat baru masih sulit diterima dalam lingkungan kerja. Di hari pertamanya bekerja di kantor kelurahan tersebut, Budi mendapatkan pemandangan kosongnya kantor pada jam kerja. Kekosongan ini menyebabkan terhambatnya pelayanan masyarakat di kantor kelurahan itu. Beberapa warga yang datang bahkan jadi tidak terlayani karena keadaan ini. Budi yang seharusnya ditugaskan di dalam pun jadi harus keluar untuk mengambil alih pekerjaan di meja administrasi yang kosong. Hingga pegawai administrasi yang datang beberapa waktu kemudian. Pada cuplikan selanjutnya dikisahkan saat seorang warga datang dan mengeluh kepada Budi karena berkasnya yang tidak kunjung selesai. Padahal sudah 2 minggu berlalu sejak dibuatkan. Dengan baik hatinya, Budi melayani keluhan warga ini dengan senyuman. Hingga saat lurah datang dan kemudian membalas keluhan dari warga ini dengan kasar. Karena tidak terima, pada akhirnya terjadi keributan antar warga yang mengeluh dengan lurah. Keributan baru berakhir setelah Budi menjanjikan akan membantu mengurus berkasnya secepat yang dia bisa. Konflik yang kedua muncul saat idealisme berbenturan dengan realita yang dihadapi di kantor. Antara idealisme untuk memberikan pelayanan yang terbaik, namun terhambat dengan etos kerja teman-temannya yang sudah melemah. Pada adegan ini terlihat pegawai di kantor kelurahan itu dari hari ke hari bergantian meninggalkan kantor dengan alasan yang tidak seharusnya membuat mereka meninggalkan pekerjaannya dan melalaikan pekerjaannya karena terus bermain handphone. Di suatu hari pada film pendek itu juga terkisahkan sang lurah yang tidak kembali lagi ke kantor setelah kunjungan, padahal hari baru menunjukkan pukul 11 siang. Konflik yang ketiga muncul saat keluarga Budi mengalami musibah ibu sakit berat, tapi dia juga dihadapkan pada tugas dan tanggung jawab yang belum selesai. Klimaksnya adalah ketika Budi dihadapkan pada keadaan sang ibu yang masuk rumah sakit saat dia sedang bekerja, sedangkan di kantor dia dihadapkan dengan seorang warga yang harus mengurus suatu berkas mendadak karena suaminya yang baru saja mengalami kecelakaan. Pada akhirnya, Budi memilih untuk tetap berada di kantor kelurahan dan melayani kebutuhan warga daripada menjenguk ibunya yang masuk rumah sakit saat itu juga, karena sang ibu yang diteleponnya berkata bahwa dia sudah ditangani oleh dokter dengan baik dan Budi bisa menjenguk ibunya saat sudah selesai bekerja. Pilihan yang diambil oleh Budi mendapatkan banyak tantangan dan cemoohan baik dari sang lurah atau pegawai kantor kelurahan lainnya. Dalam film pendek ini, terdapat contoh yang baik dan tidak baik dilakukan oleh seorang ASN. Fenomena dalam film pendek ini juga bukan merupakan suatu hal yang langka di negeri ini. Begitulah adanya wajah pelayanan publik di Indonesia. Fungsi ASN sebagai pelayan publik seakan terlupakan karena ketidakpuasan terhadap hak yang didapatkan. Padahal, selain hak, seorang ASN juga memiliki kewajiban. Salah satunya adalah melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Jadi, bagaimana seharusnya? Mendapatkan dulu hak, baru menjalankan kewajiban, atau menjalankan kewajiban, baru mendapatkan hak? Pada dasarnya,
Hak dan kewajiban bukan suatu alur yang harus dipertanyakan yang mana yang lebih dulu. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang dimiliki oleh ASN dan harus dijalankan dengan seimbang. Inilah pentingnya seorang ASN belajar mengenai nilai bela negara dan nilai-nilai dasar ASN, agar dalam menjalankan pekerjaannya, ASN bisa profesional dan berintegritas. Melakukan pelayanan publik secara paripurna merupakan salah satu bentuk penerapan nilai bela negara seorang ASN. Dengan memiliki akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, maka seorang ASN tidak akan melalaikan tugasnya. Keterkaitan film pendek tersebut dengan nilai-nilai dasar etika publik yaitu: yang pertama, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, bisa dilihat dari adegan di hari pertamanya bekerja di kantor kelurahan, di mana Budi datang tepat waktu, sementara rekan kerjanya yang lain belum datang. Dan Budi keluar untuk mengambil alih pekerjaan di meja administrasi yang kosong hingga pegawai administrasi datang beberapa waktu kemudian. Yang kedua, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya pada publik. Seperti halnya pada saat Budi digunjing oleh rekan kerjanya, Budi tetap bertindak sesuai prosedur dalam melayani masyarakat. Yang ketiga, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Budi selalu menyapa teman kerjanya, bahkan mau menawarkan bantuan kepada rekan kerjanya. Yang keempat, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Hal ini bisa dilihat dari adegan pada saat seorang warga datang dan mengeluh kepada Budi karena berkasnya tidak kunjung selesai, padahal sudah 2 minggu lebih berlalu sejak dibuatkan. Dengan baik hatinya, dia melayani setiap keluhan warga ini dengan senyuman, hingga saat lurah datang dan kemudian membalas keluhan dari warga ini dengan kasar. Karena tidak terima, pada akhirnya terjadi keributan antara warga yang mengeluh dengan lurah. Keributan baru berakhir setelah Budi menjanjikan akan membantu mengurus berkasnya secepat yang dia bisa. Yang terakhir, yang kelima, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Budi selalu memegang teguh prinsip ASN tidak terpengaruh lingkungan kerja yang tidak baik. Bahkan Budi senantiasa memberikan pemahaman tentang fungsi dan tugas ASN kepada rekan kerjanya. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan mengenai materi resensi film Etika Publik Sebuah Pilihan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.